Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar pajak yang dikenakan ke HP teman-teman semuanya yang dibeli dari luar negeri. HP bekas, baru, murah, mahal, semuanya harus daftar IMEI. Tapi untuk teman-teman yang HP-nya di atas $500 akan dikenakan pajak bea cukai. Jadi untuk yang masih di bawahnya insya Allah aman. Kalian gampang aja sih kalau pengen tahu berapa sih pajak nanti yang akan kalian bayar. Misalkan begini, kurs dolar berapa nih? Misalkan 15.000 ya, misalkan nih 15.000, berarti $500 itu sekitar 7,5 juta rupiah. Kalau kalian beli HP dari negara mana saja, kemudian dirubah dulu ke kurs rupiah, misalkan nih dari Arab Saudi, kalian beli HP seharga 3.000 rial. Sekarang per realnya itu 4.000, berarti 12 jutaan. Sedangkan yang digratiskan ini tuh cuma 7,5 juta, berarti selisihnya itu yang harus kalian bayar pajaknya. Jadi ada hitung-hitungannya. Kita akan sharing-sharing cara ngitung pajak bea cukai untuk HP yang dibeli dari luar negeri. Oke, ini saya sudah persiapkan ringkasannya. Jadi kita sharing-sharingnya saya lebih mudah untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya. Misalkan ada HP A, B, C. HP A ini dibeli dari Arab Saudi sebesar 3.000 rial. Kemudian HP B ini dibeli di sekitaran Amerika sana sebesar $1.000 US. Kemudian HP C ini terserah kalian mau penghitungannya dari mana saja, negara mana saja. Misalkan 1.000 ringgit Malaysia. Ini untuk yang dibeli dari Arab Saudi, satu realnya ini sekitar 4.000 rupiah. Kemudian tinggal dikalikan saja 3.000 rial, ini harganya 12 juta. Berarti kalau kalian beli HP sebesar 3.000 rial dari Arab Saudi, kalau dirupiahkan itu sebesar 12 juta. Kemudian untuk beli HP B yang dari Amerika, ini misalkan kursnya $1-nya 15.000, tinggal dikalikan aja $1.000, hasilnya 15 juta. Untuk HP C terserah kalian dari negara mana. Jadi kita punya ambil contoh ini ya, HP A yang dibeli dari Arab Saudi. Kemudian HP A ini seharga 12 juta rupiah. Ini HP yang kita beli dari Arab Saudi, tapi kita mendapatkan free bea masuk sebanyak $500. Itu kalau kursnya $1-nya 15.000, berarti untuk $500 ini sebanyak 7,5 juta. Berarti inilah yang dibebaskan untuk bea cukai HP kita masing-masing. Oke, jadi harga HP-nya 12 juta dikurangi 7,5 juta dan ketemu 4,5 juta ini adalah nilai barangnya. Jadi selisihnya. Pokoknya kalian beli HP apa aja, di mana aja dan berapa harganya, tinggal dikurangin aja kurs dolarnya berapa nih kali 500. Misalkan kursnya 15.000, berarti dikurangi 7,5 juta, sisanya adalah ini. Berarti kita ini simpan ya. Ini adalah nilai barangnya. Kemudian kalian akan dikenakan pajak bea masuk sebanyak 10%. Itu rumusnya adalah nilai barang dikalikan 10%. Jadi 4,5 juta dikali 10%, tinggal ilangin aja satu kosongnya. Berarti 450.000 rupiah. Berarti ini adalah bea masuknya 450.000 rupiah. Kemudian ada pajak PPN sebanyak 11%. Rumusnya adalah nilai barang yang di atas ini tadi ditambah bea masuk yang barusan kita hitung dikalikan 11%, berarti 4,5 juta yang ini tadi ditambah 450.000 dikali 11%, hasilnya 4.950.000 dikali 11% itu 544.500 rupiah. Kita bulatkan saja 545.000 rupiah. Oke, jadi kita punya 3 data nih. Yang pertama adalah nilai barang sebanyak 4,5 juta, kemudian pajak bea masuk 10% itu 450.000, kemudian pajak PPN 11% itu 545.000. Oke, kita punya 3 data ini. Sekarang waktunya kita mengisi. Yang pertama ini untuk teman-teman yang nggak punya NPWP, kemudian yang ini punya NPWP. Itu rumusnya, kalau kita nggak punya NPWP, kita akan dikenakan PPh 20%. Rumusnya adalah nilai barang ditambah bea masuk dikali 20%. Oke,
Kemudian 4,5 juta ditambah biaya masuknya ini 450.000 dikali 20%. Kemudian 4.950.000 kali 20% ketemunya adalah 990.000. Berarti ini PPh 20%-nya. Jadi total untuk menghitung berapa sih pajak kita untuk HP seharga 4.500.000 tanpa NPWP, totalnya adalah biaya masuk ini 450.000, berarti biaya masuk ini, kemudian ditambah PPN 11% ini 545, ditambah lagi PPh 20%. Jadi 990.000 ditambah 540.000 ditambah 450.000, totalnya 1.985.000. Berarti kalau HP seharga 12 juta itu nilai barangnya 4,5 juta, kalian harus membayar pajak sebanyak sekitar 1.985.000. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang sudah punya NPWP, ini PPh-nya hanya 10%, jadi setengahnya dari yang nggak punya NPWP. Rumusnya sama, nilai barang 4,5 juta ditambah biaya masuknya ini kan tadi 450.000 dikali 10%, jadi 4.950.000 kali 10% hanya 495.000 rupiah. Jadi untuk totalnya dari HP seharga 12 juta rupiah, teman-teman yang punya NPWP rumusnya adalah biaya masuk ini tadi 495.000 ditambah PPN 11% 545.000 ditambah lagi PPh 10% ini 495.000. Totalnya adalah 1.490.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang mungkin beli HP seharga 12 juta rupiah, kalian harus membayar pajak sekitar 1,5 juta. Ingat, hasil akhir dari penghitungan pajak ini hanyalah perkiraan, karena dari awal saya jelaskan ini perkiraan kurs 1 dolarnya 15.000. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah menghitung seperti ini dan ternyata kenyataan di lapangannya berbeda, itu pasti oke, karena kita saat ini menggunakan rumus yang menggunakan perkiraan saja. Jadi secara garis besarnya saja, oke? Teman semuanya, jangan lupa untuk mengunjungi channel kedua saya. Kalian tinggal masuk aja ke Google, kemudian cari nama saya, Ferry Erik. Kemudian tinggal klik aja foto saya. Kemudian di sini ada channel kedua saya, Kuliner Ranger Insya Allah. Tinggal diklik aja. Di sini juga ada berbagai macam video-video jalan-jalan, kemudian makanan-makanan juga. Kemarin juga sempat waktu cuti ada di Selo sekitar Boyolali, kemudian ada di sekitar Tawangmangu, di Arab Saudi juga ada. Jadi banyak banget buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk support ya. Terima kasih banyak, karena tidak ada kata yang paling indah kecuali ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.